Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dan lagi kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga hari ini Allah masih berikan kita kesempatan untuk uh, bertemu dalam kelas etika pemerintahan walaupun kita hanya bersua melalui media ini. Salawat dan salam juga tiada henti-hentinya kita kirimkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau dan kepada para sahabat. Mahasiswa yang saya banggakan dan saya hormati, sebelum kita melangkah kepada pokok-pokok pembahasan mengenai etika dalam pemerintahan, ada baiknya kita mengetahui dulu konsep dasar tentang etika. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan etika tersebut? Sehingga kita bisa paham bagaimana nanti etika dalam pemerintahan tersebut. Oke, baik. Kita akan mengetahui apa sih sebenarnya pengertian daripada etika tersebut. Etika menurut bahasa, ethos dalam bahasa Yunani berarti kebiasaan atau watak. Ethos juga berarti semangat khas kelompok tertentu, misalnya etos kerja, rumusan, norma-norma, dan semangat kelompok tertentu yang disebut dengan kode etik. Ini adalah menurut bahasa. Pembentukan watak itu juga didasari dari 4 komponen, yaitu gagasan, tindakan, kebiasaan, atau watak itu sendiri. Jadi watak itu terbentuk dari gagasan-gagasan seseorang. Bagaimana gagasan seseorang kita bisa melihat dari itulah watak seseorang. Kemudian tindakan-tindakan atau kebiasaan mereka, kebiasaan seseorang, dan juga watak orang tersebut. Watak dari orang-orang tersebut. Itulah 4 komponen dasar pembentukan watak seseorang. Kita kembali kepada segi etimologi. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa etika berasal dari kata Latin ethicus, bahasa Yunani ethikos yang berarti kebiasaan. Arti etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia. Manakah yang dapat dinilai baik dan manakah yang tidak baik. Jadi etika adalah ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia atau tingkah laku seorang, mana yang dapat dikatakan baik dan juga mana yang dapat dikatakan tidak baik. Etika berisi ketentuan atau norma-norma dan juga nilai-nilai yang dapat digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Kemudian, kumpulan asas atau nilai yang berkepribadian dengan akhlak. Kemudian, penilaian mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Jadi, itu adalah pengertian etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lanjut, etika dapat kita bedakan menjadi 3 macam. Etika dapat kita bedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, etika sebagai ilmu, etika dalam arti perbuatan, dan 3, etika sebagai filsafat. Yang mana yang dikatakan etika sebagai ilmu? Yang merupakan kumpulan tentang kebajikan, tentang penilaian perbuatan seseorang. Jadi, etika dikatakan sebagai ilmu apabila merupakan kumpulan tentang kebajikan-kebajikan, tentang penilaian perbuatan seseorang. Selanjutnya, etika dalam arti perbuatan yaitu perbuatan-perbuatan kebajikan. Jadi kalau ada perbuatan-perbuatan kebajikan berarti dia dapat dikatakan sebagai orang yang punya etika. Kalau tidak, berarti dia tidak punya etika. Yang ketiga, etika sebagai filsafat yang mempelajari pandangan-pandangan, persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah-masalah kesusilaan. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimanakah sistematika daripada etika itu sendiri. Jadi, sistematika etika dapat kita lihat melalui diagram atau struktur di bawah ini, berikut ini. Yaitu, etika terdiri dari 2, yaitu etika umum dan juga etika khusus. Dan etika khusus juga terbagi 2, yaitu etika individu dan juga etika
sosial. Nah, kita akan bahas satu persatu. Ya, sistematika pertama, etika umum, yaitu kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia harus bertindak secara etis. Kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia harus bertindak secara etis. Jadi secara umum, kita bisa melihat bahwa bagaimana manusia bertindak. Jadi, apabila dia bertindak baik, maka dia secara umum kita bisa kita katakan bahwa dia mempunyai etika. Dia etis dalam bertindak. Kemudian etika khusus. Maksudnya penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Dalam kegiatan-kegiatan khusus, maka penerapan prinsip-prinsip moral dasar dalam bidang kehidupan yang khusus. Kemudian etika individu atau individual, menyangkut kewajiban dan sikap manusia dengan manusia, baik secara perorangan atau kelembagaan, misalnya etika terhadap sesama, etika terhadap keluarga, bagaimana etika juga terhadap profesi. Mahasiswa kita biasa kadang mendengar itu ada namanya kode etik. Kode etik. Kode etik adalah kode atau aturan-aturan yang mengikat etika setiap anggota profesi. Misalnya ada kode etik dokter. Artinya apa? Aturan-aturan mengikat yang tidak boleh dilanggar oleh setiap orang yang mempunyai profesi dokter. Ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh oknum dokter, maka bisa dituntut dia melanggar kode etik. Begitu juga kode etik sebagai seorang dosen, kode etik anggota Polri, dan semua anggota perkumpulan atau profesi mempunyai kode etik atau etika profesi yang mengikat semua anggotanya. Di sini juga saya sampaikan kepada mahasiswa bagaimana sikap atau perilaku kita seorang mahasiswa terhadap dosen kita, kepada pengajar kita, kepada guru kita. Kadang saya melihat mahasiswa ketika bertutur kata, ketika hendak berkonsultasi kepada mahasiswanya, kepada dosennya, itu kadang melupakan etik aturan-aturan yang mengikat bagaimana hubungan antara seorang mahasiswa kepada seorang dosennya. Dan yang terakhir, etika sosial, menyangkut hubungan manusia dengan manusia, baik secara perorangan atau kelembagaan, misalnya etika politik, etika lingkungan hidup, dan kritik ideologi. Jadi bagaimana contoh misalnya dalam perpolitikan, bagaimana etika kita dalam berpolitik, kemudian bagaimana etika kita terhadap lingkungan hidup, dan sebagainya. Nah, kadang kita bertanya, apa sih tugas dan tujuan etika? Apa sih manfaat kita mempelajari etika? Tugas etika tidak lain berusaha untuk mengetahui hal yang baik dan yang dikatakan buruk, kan? Supaya kita mengetahui perbuatan-perbuatan kita itu baik atau juga dapat dikatakan buruk, kan? Nah, kemudian tujuan etika adalah bagaimana setiap manusia mengetahui dan menjalankan perilakunya. Ada kontrol diri ketika kita mempelajari etika. Kita berharap kita bisa mengetahui dan menjalankan perilaku kita sesuai dengan aturan-aturan. Katakanlah sesuai dengan norma-norma, aturan-aturan yang ada dalam masyarakat. Ya kan? Bagaimana hubungan kita terhadap masyarakat, bagaimana hubungan kita kepada orang lain, kepada guru kita, kepada dosen kita, kepada orang tua kita, ya kan? Kepada tetangga kita, kepada bangsa dan negara kita, kepada masyarakat sekitar kita, dan juga terlebih bagaimana hubungan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tugas dan tujuan bagaimana kita mempelajari etika. Walaupun kita ya sudah mempelajari semua itu, sudah ada semua dalam agama kita, norma agama kita, kadang lupa dengan hal-hal tersebut. Masih sering diingatkan bahwa perbuatan-perbuatan kita itu adalah melanggar etika. Bagaimana hubungan kita terhadap dosen? Dosen tidak ingin terlalu minta penghormatan, tapi ada norma-norma, ada etika yang mengikat kita ketika katakanlah berkomunikasi dengan guru-guru kita, dosen-dosen kita, orang tua kita. Nah, ketika kita
telah mempelajari etika, maka akan mempunyai manfaat dalam diri kita, dalam diri manusia. Apa itu? Manusia hidup dalam jaringan norma moral. Karena kita mempelajari etika, maka kita hidup dalam jaringan norma moral, religi, hukum, kesopanan, dan adat istiadat. Karena kita hidup dalam norma tersebut, maka tentu saja kita harus bersikap sesuai dengan aturan-aturan yang ada dalam lingkungan kita berada. Kita berada di daerah ini, daerah A, B, C, maka kita harus melihat aturan-aturan yang ada dalam daerah tersebut. Ya kan? Ada kadang kita mendengar istilah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apa artinya? Artinya kita harus mengetahui norma-norma etika yang berlaku, aturan-aturan dasar yang berlaku di daerah tersebut. Kita harus menghormati, membawa diri kita ikut dalam aturan-aturan tersebut. Tidak membawa sifat-sifat kita, katakanlah di daerah-daerah kita sebelumnya, yang mungkin bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku di daerah-daerah tertentu. Kemudian norma moral memberikan kebebasan bagi manusia untuk bertindak sesuai dengan kesadaran akan tanggung jawabnya. Ya kan? Menaati norma moral berarti menaati diri sendiri. Ketika kita menghormati aturan-aturan yang ada di dalam suatu daerah, hakikatnya kita menghormati juga bagaimana kita menaati diri sendiri. Nah, itulah manfaat ketika kita mempunyai etika, mempelajari etika, bagaimana kita ini, hidup kita dalam tanda kutip ini, kita terkontrol. Ada aturan-aturan, ya kan? Di mana kita berada, bagaimana kita berhadapan dengan pimpinan kita, bagaimana kita berhadapan dengan sesama kita, selevel kita, kawan sebaik kita, bagaimana kita bertindak dan berlaku terhadap anak-anak atau orang-orang di bawah kita, atau para bawahan kita. Inilah manfaat kita mempelajari etika. Selain itu, bagaimana ketika kita telah mempelajari etika, kita juga mengajak orang lain. Kita juga mengajak orang lain supaya taat, sama-sama taat kepada aturan-aturan. Sehingga apa? Sehingga suasana di daerah kita, suasana di kantor kita, suasana organisasi kita akan tertib, teratur, damai, dan sejahtera. Ketika semua orang berperilaku hidup sesuai dengan aturan, sesuai dengan etika, sesuai dengan norma, maka insya Allah suasana di kantor kita akan tertib, insya Allah suasana di daerah kita akan teratur, akan damai dan sejahtera. Kenapa? Karena masing-masing paham ada aturan-aturan mengikat dalam organisasi saya. Ada aturan yang mengikat dalam diri saya terhadap organisasi yang saya naungi. Kita sama-sama ada dalam suatu organisasi yang namanya kampus Universitas Muhammadiyah, ya kan? Nah, disitulah kita harus mengetahui apa saja aturan-aturan yang ada dalam organisasi tersebut, dalam kampus kita, sehingga suasana kampus kita akan tertib, teratur, damai, dan sejahtera. Insya Allah ini semua harapan kita bersama. Demikian penjelasan singkat kita, konsep dasar etika yang harus kita pahami bersama. Masih saya banggakan, perlu saya sampaikan bahwa ketika kita tidak mempunyai etika, maka apapun keadaan kita, kondisi kita, katakanlah kita mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, ya kan, strata sosial kita tinggi, ya kan, pendidikan kita tinggi, tapi kita tidak mempunyai etika, maka itu tidak akan dipandang oleh orang lain. Insya Allah, pertemuan-pertemuan berikutnya kita mulai masuk kepada bagaimana etika dalam pemerintahan itu sendiri. Apa yang ada dalam pemerintahan, bagaimana kita berperilaku, ya kan, berbuat dalam pemerintahan itu sendiri. Insya Allah, silakan disimak, dipelajari, kemudian mari kita diskusikan dalam forum diskusi dalam program aplikasi Eluma ini. Saya akhiri, semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Akhirul kalam, billahi fi sabil haq wa sabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.